warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Aisyah. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian fikih perempuan Aisyah. Hari ini tentu saya tidak sendiri, sudah ditemani oleh Ibu Siti Majidah LCMA. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Bisa disapa sahabat Aisyah di rumah, Ibu. Assalamualaikum sahabat Aisyah dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan tidak patah semangat ya, tetap semangat walaupun ini, pada masa pandemi ini. Betul, ya. Sahabat Aisyah, mungkin saya perkenalkan dulu Bu Siti Majidah yang di samping saya ini. Beliau adalah dosen dari Islamic Studies LPPI Unisa, kemudian juga dari Departemen Dakwah Pimpinan Pusat Nahdlatul Aisyah. Beliau juga ulama muda Aisyah, dan terkait kajian kita kali ini tepat sekali kita mengundang beliau karena beliau adalah alumni dari Gontor Putri, kemudian juga S1-nya di Syariah Islam Universitas Al-Azhar Kairo ya Ibu ya. Kemudian beliau S2-nya mengambil Ekonomi Islam di UGM. Dan sekarang ini tempat kita live juga bertempat di Perpustakaan Universitas Aisyah Yogyakarta ya Bu ya. Perpustakaan yang baru ya Bu ya, di gedung baru Unisa ini. Baik sahabat Aisyah, mungkin sudah tahu kalau tema kita kali ini adalah sehat dengan berwudu, betul ya Bu ya? Betul. Nah, kita berbicara wudu, sahabat Aisyah di rumah pasti tahu kalau itu adalah salah satu syarat syah dari ibadah sholat yang kita lakukan. Maka kalau wudhu tidak sempurna itu juga menjadi penyebab tidak sempurnanya wudhu ya Bu ya, betul seperti itu. Sekali. Nah, kalau mungkin Bu Majidah bisa menyampaikan ke sahabat Aisyah apa sih yang dimaksud dengan wudhu yang tidak sempurna ini Bu? Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, sahabat-sahabat Aisyah yang berbahagia. Jadi kita langsung ke tadi ya pertanyaannya, yang dimaksud dengan wudhu yang tidak sempurna itu seperti apa. Nah, di dalam hadis disebutkan la tuqbalu shalah, tidak akan diterima sholat seseorang idza ahdasa hatta yatawaddo, ketika dia berhadas sampai dia berwudhu. Nah, ini artinya apa? Artinya ada kaitan yang sangat erat antara wudhu dengan sholat. Ketika wudhu kita ini baik, ketika wudhu kita ini sempurna, maka sholat kita pun akan baik dan sempurna. Nah, tetapi kadang kita melihat di masyarakat kita ya, atau kita melihat beberapa orang yang kadang wudhunya itu ada beberapa anggota tubuh yang tidak dibasuh dengan benar gitu ya. Kemudian ada anggota yang terlewatkan, misalnya membasuh kaki ya, membasuh kaki itu tumitnya tidak basah ya, atau mungkin ketika membasuh mengusap kepala juga cuma depannya saja. Nah, kita bisa menganalogikan dengan anak kecil. Misalnya kita perintahkan anak itu untuk sholat, ayo nak sholat. Nah, ketika dia sholat ya, kemudian wudhunya cepat-cepat biasanya ya, maka sholatnya pun akan cepat-cepat. Ya, karena kalau kita tidak memahami esensi atau substansi dari apa yang kita lakukan, biasanya kita juga tidak akan melaksanakan itu dengan baik. Pokoknya yang penting sudah menggugurkan kewajiban. Nah, oleh sebab itu supaya wudhu kita itu sempurna, kita harus paham tata caranya seperti apa dan hikmahnya itu untuk apa. Demikian Mbak Surya. Baik, nah mungkin selanjutnya sahabat Aisyah juga bertanya-tanya, padahal sebenarnya wudhu ini hal yang sudah kita pelajari dari kecil ya Bu ya. Mungkin karena saking terbiasanya, jadi tadi Ibu sampaikan yang penting sudah wudhu gitu. Padahal di dalam wudhu itu ada tata cara, harus kita pahami seperti apa yang sempurna. Nah, kalau Bu Majidah bisa ceritakan lagi nih Bu, sebenarnya bagaimana tata cara wudhu yang benar itu, yang sempurna itu Bu? Iya, terima kasih ya. Kita membahas bagaimana tata cara wudhu yang sempurna. Nah, seperti yang Allah firmankan di dalam surat Al-Maidah ayat 6, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah
wahai orang yang beriman, kalau kamu bangun mau sholat, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Maka basuhlah wajahmu dan kedua tanganmu sampai ke siku, wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Dan jangan lupa kamu usap ya, dan usaplah ya sebagian kepalamu dan juga kakimu sampai ke mata kaki, ka'bain. Nah, dari hadis ini kita ketahui, dari ayat ini kita ketahui bahwa ini adalah perintah kewajiban wudhu ya, wajibnya wudhu supaya sah itu ya seperti di dalam Al-Quran. Nah, tetapi kenapa di dalam Al-Quran ini yang disebutkan hanya 4? Nah, mungkin kita bertanya ya, kok cuma 4 padahal yang kita lakukan lebih dari itu. Nah, di sini perlu diketahui bahwa memang yang pokok untuk dibersihkan itu 4, dan ini dalam keadaan-keadaan yang tidak normal ya. Dalam keadaan tidak normal itu misalnya kita dalam perjalanan kita bawa botol dan airnya itu cuma sebotol itu, nah maka kita jangan bulu-bulu untuk tayamum ya, tapi kita gunakan dulu air di botol itu seefisien mungkin untuk melaksanakan wudhu dengan membersihkan 4 anggota tadi. Nah, tetapi di dalam keadaan normal ya, apalagi di Indonesia banyak air ya, melimpah, maka kita sempurnakan wudhu. Nah, bagaimana menyempurnakan wudhu? Di sini sudah dijelaskan oleh beberapa hadis. Salah satunya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Humron. Humron ini adalah maula itu pembantu dari Utsman ya, Utsman bin Affan. Ketika itu Utsman memerintahkan kepada dia untuk melaksanakan wudhu. Nah, kemudian bertanya wudhunya seperti apa gitu ya, dicontohkan oleh Utsman, kamu ambil bejana berisi air dan dia tidak menyelupkan tangannya, tapi beliau mengambil sedikit untuk menyela-nyela kedua telapak tangannya. Tapi sebelum itu ya, dia mengucapkan ketika menyela-nyela itu ya, dia mengucapkan bismillah ya, tawadhu bi bismillah, wudulah kamu dengan mengucapkan bismillah. Nah, mengucapkan bismillah pun tidak asal-asalan ya, karena kalau kita itu mengucap bismillah asal-asalan ya mungkin tidak ada efek atau dampaknya. Nah, kalau kita mengucapkan bismillah, bahwa kita betul mengucapkan nama Allah, maka kita betul-betul bahwa kita ini sedang diawasi oleh Allah. Maka ketika kita merasa bahwa Allah itu muraqabah mengawasi kita, kita akan melaksanakan itu dengan penuh hikmat ya, tidak asal-asalan. Nah, kemudian jangan lupa untuk niat ya. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung dengan niatnya. Ya, kalau niat kita itu hanya sebatas kewajiban ya mungkin kita tidak paham gitu ya, asal-asalan. Tapi kalau niat kita lillahi ta'ala, nah kita pasti akan melaksanakan itu dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian bagaimana terkait dengan niat? Yang kita jumpai biasanya banyak yang mengucapkan nawaitu ya. Padahal kalau kita pahami makna dari niat itu ya, niat itu adalah amalan hati. Jadi tidak membutuhkan pelafatan yang rinci. Misalnya saya niat apa, tidak membutuhkan itu. Karena dia lebih kepada hati kita, bagaimana kita ini bermaksud untuk melaksanakan itu. Nah, kemudian ketika kita merujuk kepada kitab-kitab fikih ataupun ke hadis-hadis Nabi juga tidak ada kalimat nawaitu, karena itu lebih kepada amalan hati. Nah, setelah kita berniat ya, maka jangan lupa dilanjutkan dengan berkumur-kumur. Tamat mado, summa tamat mado, kan hadisnya jelas. Summa tamat mado wastansaqo wastansara. Ya, maka kamu berkumur-kumurlah. Ya, di sini ada kalimat summa. Summa itu kemudian, wastansaqo. Pakai wa itu kan kalimat wataf ya. Maka dibarengkan antara tamat mado dengan berkumur-kumurnya itu dengan apa? Menghirup ke hidung itu dan menyemburkannya itu bersamaan. Nah, ini ya, dan itu bisa tidak mengambil air lagi gitu. Iya, bersamaan, dan kemudian kita semburkan supaya bakteri yang ada di hidung kita itu juga hilang. Nah, karena kan memang itu biasanya banyak juga di situ ya. Nah, setelah itu kalau seandainya kita
sedang berkumur-kumur, itu juga kita bersihkan gigi kita dengan tangan kita. Sebetulnya kalau kita merujuk kepada hadis Nabi ya, Nabi itu bersabda, seandainya tidak memberatkan umatku, maka saya perintahkan mereka untuk melakukan siwak sebelum setiap wudhu itu ya. Nah, tetapi kalau seandainya kita tidak bisa bersiwak ya atau membawa pasta gigi dulu, maka bisa dengan tangan kita ini, jari kita, supaya kita bisa membersihkan juga gigi kita ketika ada sisa makanan. Jadi kalau sholat nggak sampai ya, masih ada sisa daging. Iya, masih ada sisa daging, sisa sayur. Nah, jadi dengan itu kita lebih khusyuk ya. Nah, setelah melaksanakan itu, kemudian kita membasuh wajah ya. Faghsilu wujuhakum. Nah, di sini menggunakan kata ghasalah. Nah, kebanyakan yang kita temui di masyarakat ya, ketika membasuh itu ada sebagian yang menghilangkan airnya. Oh, dikurangi terus baru bisa. ada ya. Padahal kalau kita melihat dari kalimat ghasalah itu dalam bahasa Arab maknanya adalah mengambil air dan masih ada di sini dan menuangkan di tempat yang dibasuh. Nah, batasan wajahnya yang mana, Mbak? Apakah cuma sini, apakah cuma sini ya kan? Saking buru-burunya kadang gini. Ya, cuma gini-gini saja. Batasan wajahnya jelas bahwa yang dimaksud dengan wajah itu dari mula rambut ini tumbuh ya, berarti dahi ini ya, sampai ke semua wajah dan sampai ke bawah telinga. Dan kalau ini berarti ya, Bu? Dan ujung tangan kita ini membersihkan kelopak mata. Jadi kalau bangun tidur ya nanti nggak ngantuk. Maka kalau saya mengajar gitu ada mahasiswa ngantuk, wudhu gitu. Belum sholat subuh ini. Itu kalau pagi. Nah, kemudian setelah itu kalau dia laki-laki jangan lupa untuk menyela-nyela jenggotnya itu. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu membasuh kedua tangan. Nah, sekarang pertanyaannya, tangan itu dari mana? Apa sini sampai sini? Ini kan tangan ya. Atau ya, maka di dalam bahasa fikih itu harus jelas. Nah, jadi bahasa fikih itu fikih ini kan maknanya adalah pemahaman dan kita melaksanakan amalan ibadah dengan dalil-dalil terperinci. Maka dengan dalil-dalil terperinci ketika kita melaksanakan misalnya ibadah wudhu, ini dalilnya betul-betul terperinci ya. Nah, di mana ketika kita membasuh tangan itu, di situ disebutkan wa aidiyakum ilal marafiq. Ya, dan tanganmu sampai ke siku. Nah, jadi batasnya jelas, tangan sampai ke siku. Karena kalau kita cuma menggunakan kalimat kafun itu telapak tangan, ya. Ruzhun juga cuma segini, ya. Maka di sini bahasanya jelas. Dan dimulai dari tangan sini dulu, baru kemudian ke siku. Jangan dibalik. Dan disunahkan untuk menggosok-gosok sambil holil al-asobi, menyela-nyela jari kita ya kan, seperti itu. Nah, itu diselesaikan dulu, jangan diselang-seling ya, diselesaikan 3, digosok-gosok, udah selesai 3 baru pindah ke tangan yang satunya. Nah, setelah itu baru kemudian wamsahu biruusikum. Nah, ini bedanya antara masaha dengan gosala. Kalau gosala tadi ada airnya, kalau masaha maka kita hilangkan airnya ya, kita usap. Ya, kita usap. Nah, mengusapnya itu sebanyak apa dan apa yang diusap? Nah, di ayat ini dijelaskan biruusikum. Roksun. Rus itu jamak dari roksun. Maknanya adalah kepala. Ya, jadi kalau yang tidak punya rambut itu nggak usah susah gitu ya. Karena ada kepala. Nah, maka dia membersihkan kepalanya ya, dan batasnya pun juga dijelaskan. Di situ ada kalimat baknya itu kan at-tab'id ma'at-tahdid ya. Jadi sebagian jadi di sini ya. Nah, kemudian yang dicontohkan oleh Nabi itu dimulai bada'a bimuqaddam ra'sihi ya hatta dhahaba bihima ila qafahu, sampai ke tengkuk. Kemudian dibalikan dan tangan ini membersihkan telinga, jempolnya telinga belakang. Nah, jadi seperti tadi mulut dengan hidung, ini juga kepala langsung dengan telinga ya, Bu ya. Iya, seperti itu. Jadi tidak dipisah. Nah, karena memang hadisnya seperti itu. Nah, kalau seandainya perempuan ya di tempat wudhunya itu terbuka, bersamaan terbuka, maka bagaimana? Nah, di sini ada sebuah hadis yang mengatakan ya dari Mughirah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam
tawaddo famasaha binasiyatihi ya alal imamati. Jadi ketika itu Nabi wudu ya, kemudian membasuh ini ubun-ubunnya dan mengusap imamah surbannya itu. Jadi tidak usah gimana ini nanti saya lepas jilbab, kelihatan auratnya. Saya nggak mau wudu, tetap wudu karena itu adalah syarat sah dari sholat. Setelah kita selesai melaksanakan itu, kemudian kita basuh kedua kaki kita sampai ke mata kaki. Ka'bain itu ya, ka'bun itu mata kaki ya. Dan jangan lupa kita membasahi tumit kita juga ya. Dan menyela-nyela jarinya itu ya di sela-sela supaya semuanya terbersihkan. Karena memang Nabi mengancam barang siapa yang berwudu dan ada beberapa bagian yang tidak terbasahi, bahkan hanya tumit itu ya, yang tertinggal, yang kurang sedikit hanya tumit, itu bisa menyebabkan kita terkena api neraka ya. Wailul lil aqabi minan nari. Bahkan dulu ada orang wudhu kemudian tidak sempurna, tidak bagus wudhunya, tidak dibersihkan semua, diminta oleh Nabi untuk kembali mengulangi wudhunya. Nah setelah itu kemudian kita tutup dengan doa. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Seperti itu. Ya. Nah, berarti dari penjelasan yang terakhir tadi Bu Majidah sampaikan ya sahabat Aisyah, bahkan kurang sempurnanya wudhu bisa membawa kita ke neraka gitu ya Bu ya. Nah ini sahabat Aisyah, padahal untuk tuntunannya sendiri sudah begitu terperinci ya Bu ya. Jadi bisa kita ikuti dengan sangat sempurna sebenarnya. Nah, mungkin Bu Majidah bisa mengulangi lagi nih. Nah, mungkin Bu Majidah kalau mengajar mahasiswa kadang-kadang praktek wudhu gitu ya Bu ya, apa sih yang sering sekali terlewatkan saat kita melakukan wudhu ini Bu? Mungkin nanti sahabat Aisyah di rumah juga bisa, oh iya saya juga kayak gitu tuh, gitu bisa disampaikan Bu. Biasanya tidak tertib itu ya, misalnya membasuh tangan selang-seling, tidak menyelesaikan tangan kanan dulu, atau memulainya dengan tangan kiri, atau misalnya mengusap kepalanya itu cuma rambutnya sedikit aja, itu sehingga terlewatkan tidak sampai belakang, atau kaki cuma dibasahin saja tapi tidak di sela-selanya itu. Nah ini yang biasanya terlewatkan seperti itu. Nah ketika itu kita harus menjelaskan kepada mereka, kalau kita melihat ya kita jelaskan, terlebih mahasiswa ya kita edukasi. Baik. Nah, selanjutnya Bu Majidah, kalau tadi Ibu juga sempat menjelaskan bahkan diusap bagian matanya, kemudian disemburkan setelah kita hirup air itu untuk membersihkan. Nah, ini kan juga menggambarkan bahwa wudhu itu salah satu upaya Allah untuk mengajarkan hambanya kebersihan gitu ya Bu. Iya, nah, betul. Kalau bisa disampaikan juga Bu, sebenarnya manfaat dari wudhu ini untuk kebersihan, untuk kesehatan badan kita seperti apa? Iya. Ya sahabat Aisyah yang berbahagia, jadi manfaat wudhu itu sangat luas ya. Bisa ditinjau dari aspek fikihnya, bisa ditinjau dari aspek ilmu lain kesehatan. Nah dari aspek fikih ya, wudhu itu kan tadi ya dari akar kata dau ya, maknanya dau itu cahaya atau mengeluarkan aura kebaikan. Nah maka kalau orang itu wudhunya bagus gitu ya, maka dia tidak hanya membersihkan secara dohiriyahnya tetapi juga maknawiyahnya. Maka Nabi itu bersabda, satud'auna ummati yaumal qiyamah ya hurah muhajjilin ya min asaril wudhu, bahwa umatku nanti pada hari kiamat akan aku panggil ya, akan dipanggil dan wajahnya itu bercahaya disebabkan oleh asarul wudhu, jejak-jejak wudhu. Nah jejak wudhu ini maksudnya adalah perilaku dia. Maka kalau kita ini wudhunya baik, maka perilaku kita pun akan baik. Karena ketika wudhu itu kan kita tidak hanya sebatas membersihkan dohiriyahnya, tetapi secara maknawiyah ya, kalau dalam konsep tasawuf, ketika kita membersihkan mulut gitu ya, kita juga membersihkan kotoran dari mulut kita yang suka berbuat atau berbohong ya, atau misalnya tangan kita yang suka menyakiti orang lain. Nah jadi kita membersihkan dosa-dosa yang disebabkan oleh anggota tubuh kita juga.
Kemudian dalam aspek kesehatan, nah wudhu itu bukan hanya sebatas syarat sah sholat ya, sebab dalam banyak penelitian disebutkan bahwa wudhu itu memiliki efek yang sangat dahsyat bagi kesehatan. Ada salah satu peneliti ya, Profesor Leopold ya, dia itu ketika meneliti wudhu yang tadinya dia non muslim ya, kemudian malah masuk ke dalam agama Islam, menjadi mu'alaf dan mengganti namanya menjadi Umar. Nah, ketika itu dia meneliti ketika kita wudhu ya, kita menekan saraf kita, dan saraf kita itu ketika ditekan dia bekerja lebih baik, itu akan membuat kita ini lebih energik. Coba kalau kita wudhunya baik gitu ya, jadi lebih energik. Nah, kemudian Muhammad Salim juga meneliti, dalam penelitiannya mengatakan bahwa wudhu ini bisa mencegah kanker kulit. Nah, biasanya kanker kulit atau penyakit kulit itu disebabkan karena kita tidak terlalu menjaga kebersihan ya. Nah, maka dengan wudhu yang baik tadi ya, kita membersihkan anggota tubuh yang biasanya sangat rentan untuk terkena bakteri. Tangan kita nyentuh-nyentuh apa gitu ya, wajah, mata, hidung, kemudian mulut kita. Nah, itu atau mungkin yang pakai kosmetik gitu ya, atau pakai hand body. Ada banyak sekali zat-zat kimia yang masuk di situ ketika wudhu, maka kita bersihkan itu. Nah, jadi dia lebih sehat ya. Kemudian ini bisa dibuktikan dari kisah hidup Nabi ya. Rasulullah SAW itu adalah sosok yang tidak pernah sakit ya, kecuali menjelang beliau wafat itu. Nah, jadi memang wudhu itu sangat dahsyat dari aspek fikih, kemudian dari aspek tasawuf, dari aspek kesehatan juga bagus ya, seperti itu. Begitu dahsyatnya ya Ibu ya, Allah meminta hambanya untuk secara rutin berwudhu, itu ternyata di baliknya ada manfaat untuk diri kita sendiri, seperti itu ya Bu ya. Nah, tadi Bu Majidah juga sempat menyinggung nih sahabat Aisyah bahwa manfaat wudhu salah satunya membersihkan anggota badan kita, yaitu tangan. Seperti kita tahu sekarang kan saat pandemi ini ya Bu ya, sangat dianjurkan untuk rutin mencuci tangan. Nah, kalau dari Bu Majidah sendiri sebenarnya di situasi pandemi ini apa hikmah dari kita berwudhu dengan baik Ibu? Iya, jadi pada masa pandemi ini ya, biasanya kan sebuah penyakit itu kan diawali dari sebuah virus ya, adanya virus yang menempel. Nah, ketika kita melakukan kebiasaan menjaga kebersihan, maka ini bisa mencegah kita untuk tidak terkena virus tadi. Nah, kalau kita kaitkan dengan pandemi ini ya, maka dengan cara wudhu yang baik, kita ini berusaha untuk mencegah virus itu menempel di bagian-bagian anggota tubuh kita yang memang sangat dekat untuk menyentuh kotoran tadi ya, misalnya tangan, muka. Nah, tadi kan bisa menempel dengan cepat ya. Jadi sahabat-sahabat Aisyah, sebetulnya kalau kita mau menjaga diri kita dengan selalu membiasakan dawamah ya, mudawamah fil wudhu, dengan selalu menjaga wudhu kita, tidak hanya ketika sholat saja, maka insya Allah tanpa obat-obatan pun kita bisa untuk menjaga imunitas kita. Nah, tapi tadi wudhunya yang sempurna tadi ya. Kalau wudhunya asal-asalan ya sama saja ya kan. Tidak digosok-gosok ya kan. Ini masih jadi PR ya Bu ya. Nah, ini sehingga wudhunya bisa bermanfaat bagi diri kita. Iya. Nah, Bu Majidah, ini kita beralih ke yang lebih spesifik nih Bu, karena terkait dengan perempuan, mungkin di saat melakukan wudhu ini ada beberapa hal yang dilakukan itu yang mungkin menimbulkan perdebatan. Nah, ini salah satunya mungkin saya bacakan ya. Bagaimana sahnya wudhu jika kita memakai pewarna kuku? Nah, bisa disampaikan Bu. Ya, jadi memang ya pewarna kuku itu kan sangat terkait dengan keindahan estetika gitu ya. Nah, dan perempuan tuh suka yang indah ya. Nah, maka kalau kita melihat bagaimana hukumnya, yang pasti kalau kita kembalikan kepada fikih ya, al-aslu fil muamalah ya, asli dari muamalah itu kan boleh hatta yadula dalil ala tahrimihi, sampai ada dalil yang mengharamkannya. Nah, ini berbeda dengan ibadah.
kalau orang beribadah itu tidak boleh melaksanakan apa-apa kecuali ada dalilnya. Kalau ada dalilnya baru boleh melaksanakannya. Sholat ada dalilnya nggak? Nah, kalau dalam masalah muamalah tadi ya, kaitannya dengan kuku itu ya, maka selama itu tidak menghalangi air wudhu, maka itu tidak apa-apa. Tetapi kalau itu ada bahan kimiawinya dan permanen gitu ya, maka itu sebaiknya tidak digunakan, sebab ketika kita wudhu nanti tidak masuk air wudhunya itu. Nah, bagaimana kalau seandainya sedang ada hajatan nikah gitu kan ya, nah maka ya sebaiknya kita wudhu dulu supaya tidak kesulitan ketika melaksanakan sholat ya, kalau harus menggunakan itu. Nah, kemudian kalau seandainya itu tidak menghalangi ya, misalnya kayak hina gitu ya, pacar gitu ya, maka dulu ada sebuah hadis ya, ada perempuan itu memberikan Al-Quran kepada Nabi. Nah, kemudian Nabi itu mengatakan, ini tangan siapa? Saya tidak tahu tangan perempuan atau tangan laki-laki ya, karena mungkin polos gitu ya, nggak ada seperti kita sekarang ini seperti tangan saya. Nah, ketika itu dilihat ini tangannya siapa gitu, tangan perempuan, dijawab, maka hiasilah kukumu itu dengan hina atau pacat tadi. Jadi tidak apa-apa. Jadi prinsipnya dia tidak menghalangi air wudhu ya. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan Utsman juga disebutkan, barang siapa yang wudhu dan membaguskan wudhunya itu kan akan dihilangkan dosa-dosanya walaupun sampai di bawah kuku ya, hatta tahta adfarihi. Nah, maka ketika kita betul-betul serius wudhu itu ya, sungguh-sungguh kan, kita ya bagaimana berusaha supaya dia menyentuh, tidak menghalanginya. Seperti itu sahabat-sahabat Aisyah. Ya, baik. Ya, selanjutnya ini Ibu, tadi sempat disinggung Bu Majidah sebenarnya di awal ya, bagi perempuan jika berwudu di ruang wudu yang campur atau terbuka, sehingga harus membuka lengan untuk menyempurnakan wudunya ataupun kerudungnya gitu Bu. Nah, kadang-kadang mungkin ada yang memilih nanti sholatnya di rumah gitu mungkin padahal sudah mepet waktunya. Nah, ini sebaiknya gimana Bu? Kalau pandangan Islam didahulukan yang mana atau bagaimana? Bisa? Jadi kalau kita mengikuti ajaran Islam ya, sholat yang paling baik itu kan di awal waktu. Betul. Ya. Kalau sudah adzan ya kita segera sholat. Nah, terutama misalnya di tempat-tempat umum seperti di mall atau di kampus misalnya ya, atau di tempat yang tempat wudhunya itu tidak terpisahkan, maka bagaimana solusinya? Kalau tangan gitu ya, ada kaidah fikih ya, ad-darurat tubihul mahdurat, bahwa keadaan yang terpaksa itu ya itu membolehkan hal-hal yang tadinya tidak boleh untuk ditampakkan, tapi untuk kemaslahatan atau untuk hal-hal yang memang dibolehkan secara syar'i ya. Misalnya kayak tadi wudhu gitu kan ya, ketika wudhu kan kita tidak mungkin hanya membasuh sampai telapak tangan gitu kan ya, kafun, karena kan dalilnya jelas yadain ilal marofik ya. Ketika yadain ilal marofik dan itu terhalangi oleh baju dan itu di tempat umum, maka boleh kita buka untuk sebatas wudhu saja, tapi jangan sampai buka semuanya gitu ya kan. Nah, jangan sampai atas ini, cukup sampai ke siku, lengan gitu. Sampai siku. Sampai siku ya. Nah, kemudian setelah itu kita tutup kembali setelah selesai. Nah, atau bisa kita kiaskan, kita logikakan ya, dengan kita analogikan dengan yang lain. Misalnya kalau kita sedang periksa kesehatan gitu ya, ke dokter gitu ya, dan dia harus memeriksa bagian tubuh yang memang itu termasuk ke dalam aurat, maka dokter itu boleh, tapi hanya sebatas itu, sebatas yang sakitnya itu di sebelah mana, tidak semuanya dibuka seperti itu. Nah, jadi sebetulnya Islam itu adalah agama yang mudah. Makanya di dalam surat Al-Maidah dikatakan ma yuridullah liyaj'ala 'alaikum fi haraj, bahwa Allah itu tidak ingin membuat kamu itu susah, kesulitan ketika menjalankan wudhu. Maka tadi saya jelaskan di awal,
kalau seandainya dalam keadaan airnya sedikit gitu ya, sebelum kamu tayamum ya kamu maksimalkan 4 anggota tubuh tadi. Nah, tapi kalau dalam keadaan yang normal kamu sempurnakan supaya sholat kamu juga sempurna. Kemudian kalau dalam keadaan betul-betul tidak ada fatayammamu sha'idan thayyiban, baru kemudian dibolehkan untuk tayamum. Ya, kan ini jelas ketika itu kan asbabun nuzul dari ayat ini ya. Ketika itu Aisyah mencari kalung ya, sampai kemudian Rasulullah juga ikut membantu dan sampai pagi gitu ya mau sholat tidak menemukan itu. Nah, sehingga turunlah surat Al-Maidah ayat 6 untuk menjawab peristiwa itu. Nah, jadi kalau betul-betul dalam kondisi tidak ada tayamum. Nah, termasuk juga dalam kondisi tadi di tempat yang umum, tidak dipisahkan tempat wudhunya, maka sahabat-sahabat Aisyah terutama yang perempuan ya dibolehkan untuk membuka tangannya tadi ya supaya bisa membasuh tangan sampai ke siku. Termasuk juga jilbab, tadi sudah saya jelaskan kalau dia pakai jilbab bagaimana. Nah, ini ada hadis dari Mughirah, dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW ketika wudhu dia masaha ya, mengusap ya binasiyatihi ya ubun-ubunnya ya, kemudian alal imamati atau surbannya itu di ini. Jadi tidak sulit kan ya Mbak ya? Berarti saat masih berkerudung untuk bagian atas nggak apa-apa di atas kerudungnya gitu ya Bu ya? Nah, jadi ubun-ubunnya ini dibersihkan, dari kemudian dalam sini ya? Dibasahi sedikit, tapi jangan kemudian dibasah seperti ini nanti basah semua kan itu bahasanya masaha. Masaha itu mengusap. Seperti itu. Dan ini masalah fikih ya, saya kira masalah fikih itu Islam sangat fleksibel ya, dalam artian bagaimana kita ini tidak memberatkan umat muslim untuk menjalankan itu, tetapi juga tidak menganggap enteng, meremehkan. Selalu ada cara-cara yang memang dibenarkan oleh syar'i gitu ya, seperti itu. Baik, terima kasih sekali Bu Majidah. Ini kita sudah berbicara selama setengah jam ini Bu diskusi kita kali ini. Nah, untuk menutup sesi kita kali ini, mungkin dari Bu Majidah bisa nih menyampaikan kepada sahabat Aisyah pesan-pesan untuk agar bisa menyempurnakan lagi wudhunya. Silakan Ibu. Ya, sahabat Aisyah ya yang berbahagia dimanapun berada. Jadi pesan saya ketika kita melaksanakan wudhu ya, jangan kita hanya menganggap wudhu itu sebagai syarat sah sholat ya, tapi bagaimana kita menganggap bahwa wudhu itu adalah sebuah hal yang memang sangat berkaitan dengan kesehatan kita. Nah, dulu ada sebuah penelitian ya, mahasiswa Unisa ya, dia meneliti terkait dengan orang jompo di lansia ya, di panti jompo itu yang kesulitan untuk istirahat atau tidur. Nah, ketika itu diteliti oleh dia, nah dan yang dia itu wudhu ternyata itu tidurnya mudah. Nah, jadi di sini kita tidak hanya melihat dari aspek fikihnya saja, tetapi juga melihat dari aspek kesehatannya. Nah, kemudian ketika kita itu membiasakan wudhu ya, maka akan terdampak dalam kehidupan kita. Tadi asal wudhu itu adalah perilaku yang baik. Nah, dan sebaiknya kita ini wudhu sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah, yang ditekankan atau yang sudah dirumuskan di dalam Al-Quran dan dirincikan dalam hadis-hadis. Nah, di majelis tarjih itu sudah merumuskan bagaimana wudhu yang sesuai atau yang sempurna seperti Rasulullah, sehingga ketika kita melaksanakan sholat itu betul-betul khusyuk ya, dan ada dampaknya dalam kehidupan kita, tidak termasuk ke dalam golongan fawailul lil musholin gitu ya. Dan kecantikan itu tidak hanya kecantikan lahiriah ya, mungkin secara lahiriahnya ya wajahnya lebih bersinar. Bersinar ya, istilahnya lebih enak dipandang gitu kan ya, nggak kucel gitu, lebih adem. Tetapi juga secara
maknawiyahnya ya, dia juga akan terdampak dalam perilaku dia, baik ngomongnya lebih santun ya, kemudian tidak menyakiti tangannya, tidak memandang hal-hal yang tidak dibolehkan. Nah ini juga menjadi salah satu alasan mengapa kita harus menjaga wudhu kita. Nah kemudian yang kedua, ketika kita wudhunya baik, itu juga selain bisa mencegah banyak penyakit, bisa juga untuk membuat kita lebih konsentrasi. Saya sudah membuktikan itu, mungkin Mbak Suri juga sudah ya. Ketika kita mau belajar nih, kemudian kita wudhu ya, kita basuh sini ya, kita usap kepala kita, kemudian telinga kita, dan selesai. Maka ketika kita membaca ya nggak ngantuk ya, lebih fokus, lebih istilahnya sarafnya itu ya lebih enak untuk memahami pelajaran. Nah ini adalah salah satu hikmahnya. Dan yang terakhir di hadis disebutkan, man tawaddu'a wa ahsana wudhu, barang siapa yang wudhu dan membaguskan wudhunya, kharajat khotoyahu min jasadihi, maka akan dikeluarkan semua kesalahan-kesalahan dari badannya, hatta tahruja min tahti adfarihi, sampai yang di bawah kuku-kuku tadi. Ya, jadi sahabat-sahabat Aisyah yang berbahagia, sudah marilah kita jadikan wudhu itu sebagai lifestyle gitu ya. Kita mudawamah dalam wudhu. Ketika mau tidur ya kita wudhu dulu sehingga kita lebih nyenyak gitu ya. Ketika kita mau belajar kita juga wudhu dulu supaya lebih konsentrasi. Seperti itu. Iya, baik. Berarti sebenarnya memang sudah banyak penelitian ya Bu ya yang membuktikan seberapa besarnya manfaat wudhu ini sebenarnya jika kita lakukan dengan sempurna ya Bu ya. Iya betul. Baik, nah ini yang menjadi PR kita sahabat Aisyah, bahwa wudhu itu sebenarnya jika kita lakukan dengan sempurna akan bermanfaat banyak bagi kesehatan kita. Jadi bukan hanya sebatas penggugur kewajiban tadi seperti Bu Majidah sampaikan ya, bahkan dapat mempengaruhi perilaku keseharian kita ya Bu. Iya betul sekali. Terima kasih sekali Bu Majidah untuk pencerahannya kepada kita kali ini, dan juga sahabat Aisyah semoga bisa membuka wawasan sahabat Aisyah lagi sehingga bisa termotivasi untuk lebih menyempurnakan wudhunya. Iya betul. Terima kasih Bu Majidah untuk kesempatannya. Semoga kita bisa berdiskusi lagi dengan tema yang lain ya Bu ya. Insyaallah, bismillah. Iya baik. Terima kasih sahabat Aisyah. Kita akhiri untuk kajian fikih perempuan kita kali ini. Untuk sahabat Aisyah yang ketinggalan mungkin menyimaknya tadi dari awal, bisa disaksikan ulang di sosial media Aisyah, di Facebook dan juga Instagram, dan juga nanti kami akan upload juga di YouTube Aisyah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga jika ada mungkin tema-tema lain dari fikih perempuan yang ingin sahabat Aisyah ketahui, bisa sampaikan kepada admin sosial media kita dan nanti insya Allah akan kita bahas. Baik sahabat Aisyah, kita tutup, kita akhiri pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.